Badan Pengawasan Obat dan Makanan atau BPOM merilis hasil uji lebih dari 100 obat sirup yang ditemukan Kemenkes di rumah pasien gagal ginjal akut misterius. Dari hasil pengujian, 23 diantaranya dinyatakan aman. Ada 133 produk yang aman, yang tidak menggunakan keempat pelarut tersebut. Jadi sudah jelas ini aman. Itu screen pertama. Kita kembangkan lagi produknya, didapatkan lagi ini ada lampiran 3, didapatkan lagi 13 produk yang aman juga. Ya, jadi 134 ada 13 produk yang aman. Kemudian dari 102 obat itu ada 23 produk tidak menggunakan keempat pelarut tersebut ya, propilen glikol, polietilen, glikol, sorbitol dan atau gliserin. Ya, ada 7 produk yang sudah diuji, disampel dan diuji dan dinyatakan aman. 7 ya. Kemudian ada 3 produk yang telah dilakukan pengujian dan dinyatakan mengandung cemaran EG dan DEG melebihi ambang batas aman. Ya, namun sebenarnya ketiga produk ini memang sudah kita laporkan ya di dalam press release sebelumnya ya 3 produk tersebut. Ya. Oke. Nah, sampai dengan saat ini demikian masih ada 72 lagi. Berapa? 69. Masih ada sisa 69 lagi produk masih dalam proses sampling dan pengujian ya. Jadi harapannya masih berapa secepatnya lah ya. Secepatnya kami akan mengeluarkan secara bertahap ya, karena ini untuk menyatakan sudah bertambah yang aman dan kemudian tentunya menjadi pilihan untuk segera bisa dikonsumsi. Ya, dalam hal ini juga Badan POM selalu melakukan juga patroli cyber, karena sekarang kita banyak sekali kami melihat maraknya penjualan online dari produk-produk obat tersebut. Dan untuk menelusuri penjualan. Pakar epidemiolog mendesak pemerintah agar segera menetapkan status kejadian luar biasa atau KLB atas merebaknya gagal ginjal akut pada anak. Saat ini kasus gagal ginjal akut sudah mencapai fase yang mengkhawatirkan. Nah, kalau kita ingin memperkuat health security kita, maka fokus pada keselamatan, kesehatan masyarakat itu harus menjadi utama. Di luar kepentingan tadi, politik, ekonomi, dan lain sebagainya. Nah, itu harusnya juga memperkuat dasar bahwa status ini akhirnya harus ditetapkan sebagai KLB, ya, sebagai kejadian yang luar biasa, yang memang sangat luar biasa. Ya. Dan status KLB itu sendiri tidak berhenti ketika misalnya kasusnya berhenti, ya, atau kasus kesakitan kematiannya akibat adanya tindakan preventif. Tidak, ya, karena dalam status KLB ini kita penting untuk apa? Untuk melakukan eksplorasi, investigasi sehingga kasus ini tidak berulang. Dan bahkan salah satu produk akhir dari satu KLB, status KLB adalah adanya rekomendasi perbaikan dari sisi regulasi, ya, kebijakan, dan bahkan mungkin ada menemukan hal-hal baru dalam potensi ancaman kesehatan masyarakat ini. Polisi terus melakukan patroli ke sejumlah apotek menyusul larangan penjualan 5 merek obat sirup anak. Di Aceh Barat, obat cair yang diamankan langsung disegel petugas dan disimpan di gudang apotek. Polisi di Sleman, Yogyakarta melakukan patroli ke sejumlah apotek di kawasan Jalan Raya Yogya, Magelang menyusul larangan penjualan 5 merek obat sirup anak. Meski produknya masih ditemukan di apotek, namun apoteker memastikan produk yang dilarang sudah tidak dijual ke konsumen. Hal serupa juga dilakukan petugas gabungan dari Dinas Kesehatan, Dinas Perdagangan, dan Polres Aceh Barat yang menggelar razia ke seluruh apotek. Dalam razia ini, hampir 1 juta ton obat cair sirup untuk balita diamankan petugas. Obat cair yang sudah diamankan langsung disegel petugas dan disimpan di gudang apotek hingga ada perintah selanjutnya dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Dua kasus gagal ginjal akut
pada anak 2 tahun yang meninggal dunia di Tarakan, Kalimantan Utara, membuat polisi bergerak cepat menarik sejumlah obat sirup anak dari pasaran. Petugas polisi mendatangi sejumlah apotek yang berada di Tarakan. Selain memberikan surat edaran dan himbauan dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, polisi pun menarik sejumlah obat sirup anak yang dilarang di pasaran. Petugas meminta warga tidak membeli obat sirup anak untuk sementara waktu. Petugas meminta warga tidak membeli obat sirup anak untuk sementara, sehingga kasus gagal ginjal akut tidak menyerang wilayah mereka. Tim TV One mengabarkan.